Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azzamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini sang khotib selalu mengingatkan untuk senantiasa, khususnya untuk diri khotib dan jamaah sekalian, kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah Allah masih bisa memberikan kesempatan untuk kita sama-sama sholat Jumat berjamaah. Kita tinggalkan sejenak aktivitas dunia kita. Kita tinggalkan sejenak kesibukan kita. Mari kita fokuskan ke akhirat kita. Walal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya tiada kampung yang paling abadi, tiada negeri yang paling abadi, melainkan adalah negeri atau kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih dalam bulan Syawal yang artinya adalah peningkatan. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah pasca Ramadan, mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan dan pertolongan untuk senantiasa untuk bisa meningkatkan amal kita. Kita juga bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Allah ampunkan kita dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dan pribadi yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Di dalam tahiyat atau syahadat kita sering mengucapkan assalamu alaina ibadillahis salihin. Keselamatan atas kalian dan juga hamba-hamba yang soleh. Begitu juga ketika kita mengucapkan rekan kita, keluarga kita atau anak kita, kita selalu berharap agar menjadi anak yang soleh atau soleha. Bahkan kita mengaku dulu, siapa di sini yang tidak pernah menjadi anak? Tentu harapan orang tua kepada kita, kalau kita pernah menjadi anak adalah tentu doa yang sama agar kelak kau menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka ketika idza mata ibni Adam, ketika ada manusia yang meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalath, maka ada yang tidak terputus amal manusia melainkan tiga. Min shadaqatin jariyah, sedekah jariah, au ilmun yantahu bihi, ilmu yang bermanfaat, dan juga awaladin soleh yad'ulah, seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena sebagai investasi kebaikan, ketika kita sudah meninggal, maka sebaik-baik hadiah adalah doa seorang anak kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga kita selalu berdoa. Di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin." Ya Allah, berikanlah aku hikmah, ilmu, dan juga pertemukan dan masukkan aku menjadi orang-orang yang soleh. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Tentu kita juga mengaminkan bahwa dalam hidup kita ingin menjadi orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa itu orang soleh? Kalau saya ingin mengutip sebuah
arti yang disampaikan oleh Imam Sayuti dalam Hasyiyah Sunan An-Nasa'i. Imam An-Nawawi mengutip bahwasanya orang soleh adalah orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah dan juga hak-hak hambanya. Hal ini juga senada apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya orang-orang soleh adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban kepada Allah dan juga kewajiban terhadap hamba-hambanya. Begitu juga yang disampaikan oleh seorang ulama, Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya, orang yang soleh adalah orang yang beramal baik lahir dan batin, amalnya yang sangat bagus. Begitu juga seorang ulama yang mengatakan oleh Imam Al-Badawi di dalam tafsirnya Al-Anwarut Tanzil wa Asarut Ta'wim, mengatakan bahwasannya adalah orang yang soleh adalah orang-orang yang senantiasa ketika diberikan kehidupan usianya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta yang diberikan senantiasa dia jalankan di jalan Allah untuk memenuhi mendapatkan ridhonya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir, bahwasanya orang-orang soleh itu bukan orang yang suci, tetap mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika melakukan sebuah kesalahan dia bertobat kepada Allah dan juga lebih menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan yang sangat dominan. Dan yang terakhir apa yang disampaikan oleh seorang Syekh Thohir bin Anshur di dalam tafsirnya At-Tahrir wan Tanzir, bahwasanya orang-orang soleh orang-orang yang beriman dan yang menjaga keistiqomahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh para ulama, tentu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Apa yang pertama, orang-orang soleh adalah orang-orang yang mempunyai keimanan yang sangat kokoh, yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan di bulan Ramadan kita diterpa bagaimana keimanan kita. Kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan keimanan itu dimanifestasikan dalam amal soleh, kemudian menjadi penuntun kita. Kita merasakan damai, kita merasakan selamat, bahagia ketika di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kenapa? Ketika iman kita pertahankan untuk senantiasa menuntun kita di jalan kebaikan, jalan keselamatan. Karena orang-orang soleh adalah orang-orang yang beriman. Yu'minu billah wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wa sa'irul fil khairat ulaika minas salihin. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan mengakhiri hari akhir, dan juga menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, dan juga selalu bersegera kepada kebaikan. Itulah orang-orang yang beriman. Kalau seandainya kita mempunyai iman yang kokoh, maka itu menjadi penuntun kita bahwasanya dengan iman insya Allah Allah akan memberikan kita jalan yang baik, jalan yang benar, penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua adalah orang yang soleh adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayuti ilah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amtu 'alaihim. Bahwasanya orang yang soleh adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka akan dikumpulkan nanti minan nabiyyin was-siddiqin was-sudahi was-salihin. Mereka akan dikumpulkan oleh para nabi, mereka akan dikumpulkan oleh para orang-orang mulia, para siddiqin, para syuhada. Maka ketika seorang taat, maka ketika bulan Ramadan harusnya innamal 'id wa ta'atu tazid. Imannya yang terus bertambah, taatnya yang terus bertambah, karena ketaatan kepada Allah adalah wa atiu rasul la'allakum turhamun. Maka ketaatan itu akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang soleh adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita bisa rajin baca Quran di bulan Ramadan, bahkan berjuz-juz, kenapa kita tidak lakukan? Minimal selembar. Habu ilallah
wa adwamuha wa in qala. Allah senang, cinta orang yang istiqomah walaupun cuman sedikit. Kalau kita bisa begitu rajinnya di bulan Ramadan, salat, berdoa, berzikir, baca Quran, maka di luar Ramadan, maka orang-orang soleh akan menunjukkan keistiqomahannya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaika alla takhafu alla tahzanu. Kamu jangan bersedih hati, kamu juga jangan khawatir, jangan takut. Dan yang terakhir adalah orang-orang soleh adalah orang-orang yang senantiasa senang dengan kebaikan. Dia tutup rapat itu pintu-pintu kemaksiatan, kemudian dia buka pintu-pintu kebahagiaan. Rangkanya sangat ringan dengan kebaikan. Ke majlis taklim, ke masjid, ke musola, senang bersedekah, senang dengan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qaul hadza wa astaghfirul azima li wa lakum wa risal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قوله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.